Bentar. Langsung tuh. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya teman-teman ya udah sabar menunggu. Saya mulai hari ini dengan permintaan maaf dulu karena emang benar-benar kesiangan tadi begitu bangun lihat telepon dari Pak Lukas sudah banyak. Em, ya tadi sekilas judulnya udah kelihatan ya memaafkan melalui permintaan maaf. Gitu. Ya mungkin mungkin soal mengampuni itu udah pernah dibahas juga gitu ya waktu itu, tapi saya coba angkat dari sisi lain, em, yaitu melalui pengalaman saya sendiri lah belum belum lama ini terus terang. Jadi saya pikir ini masih masih fresh. Saya coba tadinya saya bingung mau bawakan apa ya untuk misbah syukur hari ini. Em, tapi kemudian tiba-tiba terbersit di pikiran untuk mengangkat hal ini gitu. Inspirasinya sebenarnya datang dari ayat ini ya, Matius 26 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Jadi ini teman-teman juga kayaknya tahu ya ayat ini itu waktu Yudas datang mau mengkhianati Yesus. Em, Kalau terjemahannya sebenarnya bukan untuk itukah engkau datang ya. Bahasa Inggrisnya saya lihat eh, do what you come to do ya kalau nggak salah. Silakan lakukan apa yang engkau datang untuk lakukan gitu. Yang menarik, Yesus tahu maksud dari Yudas, tetapi yang saya garis bawahi di sini, Yesus masih memanggil Yudas sebagai teman. Ya, ada maksudnya di sini gitu loh, bahwa sebenarnya Yesus bahkan sebelum Yudas berkhianat masih mengatakan sebagai teman itu ya berarti Yesus sudah tahu, sudah memaklumi, um, dan juga sudah memaafkan gitu ya. Nah, di sini saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya atau di pekerjaan ya terutama gitu ya. Makanya supaya nyambung, saya pengen kasih lihat apa orang-orangnya dulu biar kebayang gitu lah. Kalau kalau kayak film tuh ada castingnya gitu ya. Ya pertama katakanlah namanya Mr. A, ini bos besar saya, grup CEO, orang yang merekrut saya untuk ketiga kalinya pada tahun 2023. Oh, mungkin nggak tepat ya 2022 kayaknya deh. Dan saya garis bawahi belakangan ini saya merasa juga bersikap dingin terhadap saya gitu ya. Bayangkan orang yang udah ketiga kali ngerekrut saya, tapi saya rasa dia bersikap dingin gitu ya. Jadi saya ikut dia udah tiga kali terus terang. Kenapa dibilang grup CEO? Karena perusahaan kita memang ada beberapa PT, boleh dia yang mengatur semuanya gitu loh. Di atas dia ada lagi owner, cuman saya nggak tampilkan di sini. Kemudian ada Mr. H, ini ex bos saya, CEO saya di company saya yang sebelumnya. Dia ini boleh dibilang teman dekatnya Mr. A. Mereka dulu pernah satu company gitu. Di sini saya garis bawahi ya, dari awal sentimen sama saya dan belakangan jelas-jelas sekali tidak suka terhadap saya. Nah, yang fakta yang soal belakangan ini semua orang udah tahu ya, bos besar saya tahu, owner saya tahu gitu ya. Bahkan saya dipindahin ke company yang sekarang itu, owner saya pernah ngomong juga, ya saya nggak tahu sampai kamu berdua tuh punya problem gitu kan. Dan waktu itu saya garis bawahi, saya bilang ke owner, Pak, mungkin tepatnya dia yang punya problem sama saya nggak punya problem sama dia gitu. Nah, mungkin teman-teman ada sedikit connect the dot ya. Selama ini saya pernah cerita sedikit-sedikit. Nah, ini saya coba cerita ya nggak semuanya juga karena takut kelamaan. Nah, ada lagi yang ketiga nih yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, Miss S. Ini VP bisnis di tempat saya yang sekarang. Dulu pernah jadi rekan kerja. Nah, ini saya garis bawahi sekarang dengan jabatannya dia merasa lebih tinggi ya. Dulu tuh saya kenal dia cuman cuman sales biasa, sekarang sudah jadi VP. Dan saya merasa belakangan melempar tanggung jawab kepada saya.
Jadi kita lagi apa namanya ya? Kita beralih prinsipal, saya harus bikin produk, harus bikin software untuk produk tersebut ya, sebuah mesin EDC. Kita beralih merek gitu. Namanya beralih merek itu susah. Oke, Pak Lukas, God bless. Namanya beralih merek itu susah karena kita mesti mulai lagi ya. Kita mesti datang ke bank bilang, kita pengen apa namanya sertifikasi, kita pengen buat software lagi, minta izin untuk bikin softwarenya, minta izin untuk minta spesifikasinya gitu kan. Dan terus terang nggak semua bank welcome. Walaupun dengan merek lain kita sudah jadi existing vendor di sana gitu kan. Karena kenapa? Karena prinsipal merek lain pun masih masih tetap ada di bank itu. Ini kasusnya bukan mereknya mati kita menggantikan, bukan ya. Jadi buat bank ini kayak another vendor. Walaupun kita punya existing relationship nggak segampang itu gitu. Nah, di tengah-tengah seperti itu, tekanan dari prinsipal baru, tekanan dari manajemen kita gitu ya. Saya merasa si VP bisnis ini lempar bola lah istilahnya. Padahal tugas dia untuk membuka pintu, untuk mendobrak supaya kita boleh masuk gitu ya. Sementara saya di dapur bikin bikin softwarenya, tapi dia lempar bola bahwa seolah-olah ya saya juga di expect untuk ikut mendobrak pintu itu gitu kan. Lalu ada satu lagi, ini Mr. L ya, teman curhat saya sering ngajak makan saya. Orangnya baru aja keluar. Em, Ya, kenapa saya masukkan di sini ya? Karena memang cerita ini sedikit banyak bermula dari Pak Lukas juga gitu ya. Terus terang sekitar beberapa minggu yang lalu, saya ajak ngomong, saya bilang Pak Lukas saya eh, perlu ngobrol nih gitu kan. Em, Paling cepat ya, terus terang Pak Lukas sama sama kantor kerja saya kan dekat posisinya. Kadang-kadang kita sekedar nanya, Pak makan siang di mana gitu ya. Kalau lagi sempat kita ketemu. Ya, dalam dalam waktu setengah jam atau 15 menit sebelumnya bahkan kadang-kadang dengan cepatnya kita bisa gampang bertemu lah gitu. Nah waktu itu Pak Lukas juga sempat gitu ya kita ketemuan dan saya cerita soal masalah di kantor. Saya bilang kayaknya saya bertahan udah cukup lama ya udah 3 tahun. Eh, saya berterus terang saya mencoba setia. Saya kan belajar begitu ya. Nah, tapi ternyata belakangan kayaknya makin 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 nggak kondusif. Jadi saya juga bertanya-tanya nih sebenarnya udah saatnya belum saya untuk apa namanya keluar gitu ya. Karena terus terang saya bingung. At times saya bingung gitu. Saya harus tetap di dalam belajar setia atau emang udah bukan tempat saya lagi gitu loh. Nah waktu itu terus terang dalam hati pun seandainya harus keluar ya saya oke-oke aja. Yang penting bagi saya nggak keluar dengan apa namanya dengan hati yang kurang baik lah gitu ya. Karena ada problem dengan siapa gitu loh. Ya memang kenyataannya di dalam masih ada problem, tapi paling tidak saya merasa bahwa eh, ya saya keluar itu nggak ada sakit hati lah istilahnya gitu ya, nggak merasa gimana gitu. Nah cuman nasihat dari Pak Lukas waktu itu simple. Eh, Ya advice-nya seandainya saya mau keluar pun saya tetap harus memperbaiki hubungan dengan mereka gitu. Dan Pak Lukas mengingatkan saya pada yang tadi itu memaafkan dengan cara meminta maaf gitu ya. Terus terang ini kata-kata yang pernah saya lontarkan, ini juga diajarkan di pria sejati gitu ya. Jadi ketika Pak Lukas ngomong gitu nancap juga jelek gitu kan. Em, saya berpikir saya nggak terpikir sama sekali bahwa terhadap orang-orang ini saya harus melakukan itu karena memaafkan apa namanya dengan cara permintaan maaf itu buat saya tuh itu jurus yang saya pakai untuk keluarga ya gitu ya untuk orang terdekat. Ternyata lewat Pak Lukas diingatkan ya saya harus lakukan gitu loh. Saya pikir ya sudah, saya tidak expect terus terang
advice seperti ini, saya kan nanya Pak Lukas tuh namanya sama-sama orang kerja gitu ya. Siapa tahu dapat dapat sudut pandang apa gitu. Ternyata disarankan seperti itu. Ya sudah, saya bilang saya akan lakukan. Nah, waktu itu terus terang saya tunda, nggak langsung saya lakuin karena apa ya? Saya tuh lagi ngurusin anak yang kalau yang operasi kan gitu kan. Nah, sekarang setelah semuanya beres, saya mulai lakukan. Mulai hari Senin, minggu yang kemarin ini, minggu inilah, minggu ini, saya mulai ngomong dengan Mister A, mulai ngomong dengan Mister H, gitu. Dengan Miss S saya belum ya, saya masih ini masih PR, masih ongoing. Saya udah buat janji, kemudian si Mister A bilang hari Senin gitu, pagi. Saya udah bilang kita nyantai-nyantai aja, mungkin sambil ngopi atau sambil lunch gitu kan. Beliau ngasih waktu saya waktu. Sambil dia iyain, saya mikir saya mesti ngomong apa gitu. Ya, saya merasa nggak ada hal besar yang saya mesti omongin. Tapi terus terang saya ingat, memang berapa minggu sebelumnya, waktu itu dia pernah dalam heated situation gitu ya, didesak sama owner, kita meeting waktu itu dia, owner, dan Miss S. Itu yang meng-highlight, ini kenapa nih progresnya lama sekali. Dan saya highlight bahwa lamanya bukan di development ya, lamanya itu karena si bank itu tidak tidak membuka pintu, ngasih kita spek tuh tanggung-tanggung gitu kan. Nah, di tengah itu si Mister A tuh setelah diminta advice-nya dari owner, dia dengan nada kesel gitu ya, dia ngomong bahwa saya harus terjun. Saya diem waktu itu, tapi akhirnya nggak tahan juga, terjadilah heated discussion gitu ya. Saya bilang saya mesti terjun gimana gitu kan, saya harus jadi penggedor, dobrak pintu. Itu kan tugasnya sales gitu. Dan saya mulai mulai juga apa menyalahkan anak buahnya Miss S juga gitu kan, yang selama ini saya lihat nggak tahu what to do tapi kurang diawasin. Dan saya ngomong juga di belakang, saya bukannya nggak bergerak loh, saya kontak IT juga. IT bilang sudah sebenarnya mau bantu, tapi selama belum diajak meeting sama bisnis tim, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Belum punya lampu hijau untuk jalan gitu kan. Nah, dia mulai kalem, akhirnya omongannya omongannya pun secara kesimpulan tuh jadi kayak berbeda. Tadinya awalnya marah, jadi ngomongnya akhirnya ya udah, you kan tahu kita sales timnya segimana kurang baiknya. Ya kita minta bantuan you lah. Ya saya terdiam sih terus terang ngomong begitu, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Tapi di tengah-tengah itu saya ingat dia itu mengungkit masa lalu 2 tahun yang lalu lah 2023. Nah waktu itu waktu di mana saya tuh lagi masalahnya lagi dalam-dalamnya, di mana saya bilang ke dia juga bahwa saya ini sedikit lagi ya, sedikit lagi itu cerai sama istri. Itu waktu di mana saya waktu itu sampai ke psikolog juga dan saya ikut Pria Sejati Katolik untuk kedua kalinya. Sebelum ikut saya ingat berpikir di otak saya, kalau saya nggak ketemu solusi di sini, kayaknya udah nggak ada jalan lain. Terpaksa sama istri berpisah gitu. Nah setelah ikut ternyata diingatkan semua itu karena pola pikir saya yang salah, kebodohan saya sendiri gitu ya. Mengekspek sesuatu dari istri. Ah, dan akhirnya kan setelah itu saya berubah lah. Intinya saya berubah. Tapi sebelum saya berubah, sebelum saya ikut Priskat gitu ya, saya sempat ngobrol sama Mister A sama Mister H. Ke A dulu gitu karena saya merasa saya lebih kenal dia kan. Saya bilang, bos, saya ini lagi ada masalah di keluarga, masalah besar gitu. Em, saya nggak sebutin detailnya, tapi bilang ya kalau kalau ini nggak solve ya saya bisa end up cerai lah gitu. Nah, jadi saya bilang sama dia, saya minta maaf kalau sorry tepatnya nggak ngomong minta maaf. Saya bilang saya itu artinya dengan masalah ini saya nggak bisa konsen kerja, nggak bisa full capacity. Dan waktu itu kita menghadapi satu main customer ya, sebut aja M gitu kan. Itu saya sebut kata-katanya toxic gitu. Jadi saya minta tolong ke dia bahwa untuk urusan sama mereka minta tolong dong saya dibentengin gitu kan karena mereka tuh demanding banget gitu. Dan dia setuju waktu itu. Nah ternyata yang waktu heated discussion itu di bring up gitu kan
Saya jadi ingat, oh, you masih marah ya gitu. Akhirnya pesan dari Pak Lukas soal minta maaf itu saya pikir oke, ada topik saya bisa bisa minta maaf gitu. Makanya itu yang saya bring up. Saya waktu waktu hari Senin kemarin, kenapa? Mau ngomong apa? Katanya. Saya bilang langsung to the point ya bos ya. Yang pertama saya mau say thank you, saya bilang. Terus terang saya masuk ke company baru ini menurut info owner itu karena si Mr. A yang ngomong. Karena terus terang di company sekarang yang Mr. H pegang itu memang cash flow-nya kurang bagus. Ya, mereka quote unquote nggak mampu lagi untuk retain saya. Saya waktu itu sempat dipikir mau dijadikan part time aja. Dan kalau dijadikan part time tentunya saya nggak mau gitu kan. Lalu karena kebutuhan bikin software untuk produk baru inilah saya dipindahkan ke company yang sekarang, di mana yang pegang langsung owner gitu ya. Nah, ownernya tuh ngomong bahwa Mr. Aloy yang nyaranin pertama kali gitu. Cuman saya tunggu dulu. Orang lagi problem cash flow, istilahnya bawa Niko nih, bawa bawa orang-orangmu beberapa orang juga kayak mindahin masalah ke sini kan gitu kan. Ya saya juga nggak mau serta-merta begitu gitu. Nah, dia dengan alasan lah ngebantuin saya dan segala macam, nge-welcome saya. Nah, saya ngomong ke Mr. A terus terang saya appreciate what he did, apa yang dia lakukan, nyaranin saya untuk pindah. Um, Walaupun dia bilang enggak, bukan gue katanya. Kalau si owner ngomong begitu ya udahlah kata dia. Tapi ininya bukan dia. Dia tahu waktu itu saya ada satu opportunity di tempat lain. Akhirnya saya jelaskan juga. Saya bilang iya, um, opportunity-nya memang menggiurkan. Tapi waktu itu percaya apa enggak, saya belajar untuk setia. Itu karena memang berat dari owner terus-menerus setiap kali ketemu saya. Udah lu ngapain bolak-balik sih katanya. Kayak ingus aja gitu. Stay di sini aja katanya hoki lu sama gua gitu kan. Jadi saya bilang saya berat terus terang dengan perkataan itu. Jadi saya juga mencoba belajar setia. Saya pikir setia itu selama saya kerja saya mengabdi dengan benar. Ternyata enggak juga. Ada ekspektasi lain gitu ya bahwa saya nggak keluar masuk lah gitu. Nah dia mengerti. Nah lalu saya bilang lalu yang kedua saya minta maaf. Kenapa katanya? Saya bilang saya minta maaf 2 tahun yang lalu, 2023 itu udah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu saya pernah mengatakan seperti yang barusan saya ceritain. Ya dibilang saya ngerti lah. Waktu itu kan lagi masalah. Ya saya pikir saya bilang saya harus jelasin masalahnya apa. Lalu saya jelasin lah kenapa saya punya masalah sampai kayak begitu. Mulai dari saya nggak suka dengan istri yang tiap kali diajak ngomong itu sambil sibuk main HP gitu ya. eh, Sampai hal itu berkelanjutan besar, saya berasa udah nggak bisa lagi sama dia. Dan yang parah tentunya saya jatuh ke pijat plus plus gitu kan, ketahuan, akhirnya ya itulah jadi ribut besar segala macam. Saya ceritain semuanya. Tadi dia nggak tahu. Saya ceritain semuanya itu dan saya bilang sebenarnya saya ngomong itu karena saya punya pola pikir bahwa sebelum punya masalah saya datang dulu jelaskan. Gitu. Sama seperti saya pernah minta ke dia untuk naik gaji juga ya, minta solusi kan. Sama saya bilang, saya nggak suka. Tiba-tiba saya main cari kerjaan, terus begitu ngomong-ngomong saya udah dapat kerjaan baru. Saya nggak suka kalau kayak gitu. Saya mendingan ngomong. Gitu. Saya cerita bahwa saya pernah digituin sama anak buah saya nggak suka. Tapi anak buah saya yang lain caranya beda. Dia minta resign dulu, belum ngelamar kemana-mana. Saya tanya, kamu udah ngelamar kemana? Belum, Pak. Nanti kalau udah resign baru saya pikir saya mau mulai cari kerjaan. Tahan dulu ya, saya bilang. Tahan dulu. em, saya coba coba pikir gimana gitu kan. Dan ternyata saya ngobrol-ngobrol, teman saya waktu itu saya masih di multinational company ya. Di Singapura bilang dia tahu orang itu, anak buah saya. Udah buat saya aja katanya. Yakin you mau gitu kan? Em, Ya kalau you mau boleh, saya dukung gitu kan. Saya dukung akhirnya orang itu pindah ke Singapura masih sampai sekarang ya. Nah, intinya orang kalau mau ngomong mau keluar mau baik-baik tuh beda gitu. Saya bantu dan saya ngomong ke bos saya juga tipenya gitu. Saya nggak mau tiba-tiba bilang saya udah dapat kerjaan, saya nggak kasih kesempatan buat you counter gitu kan.
Sama ketika saya nggak bisa kerja sesuai capacity, saya ngomong duluan daripada jadi masalah. Nah ternyata ngomong duluan ini pun masih bisa masalah gitu ya. Terbukti 3 tahun kemudian dia masih ngungkit-ngungkit. Akhirnya saya minta maaf gitu. Terus terang saya minta maaf tujuannya saya juga mau maafin dia yang udah bersikap dingin sama saya belakangan. Tapi di luar dugaan ya, meminta maaf ini kita jadi ngomong panjang lebar. Kita ngomong panjang lebar, dia cerita bahwa pertama kali dia hire saya pun eh, apa namanya itu juga istilahnya butuh-butuh enggak ya gitu. Kebetulan ada kebutuhannya, tapi ya terus terang perusahaan juga apa agak memaksakan lah untuk meng-hire saya gitu. Owner saya selalu bilang saya mahal ya, saya nggak ngerti kenapa deh gitu. Tapi rasanya belakangan saya mengerti. Kalau dulu saya pikir ah lu orang alasan doang gitu ya. Sekarang saya mengerti bahwa memang levelnya di perusahaan ini untuk meng-hire saya agak sulit ya. Terus terang eh, menurut owner saya gaji saya lebih gede daripada Mr. H, ex bos saya, dan tentu aja lebih gede dari Miss S gitu. Dan kayaknya itulah yang saya pikir membuat H ini dari awal sentimen sama saya. Tadinya saya nggak percaya, dia kan pegang 2 company. Saya pikir, mungkin lebih gede di company satu ini, tapi gaji dia di total lebih gede dari saya dong. Nggak mungkin lah. Iyo mau hire saya sementara gaji saya lebih gede gitu kan. Ternyata kata owner, iya memang begitu. Walaupun pada kenyataannya gaji saya waktu join masih setengah daripada yang dulu waktu di MNC Capital ya, grupnya Haritanu gitu. Nah, jadi setelah dibilangin gitu akhirnya saya ngerti oh ya udah gitu. Tapi memang waktu itu kita kompromi ya, saya masuk dengan gaji setengah dari gaji saya yang dulu. Nah, setelah ngomong terbuka lah gitu dan saya bilang, "Oh iya, Bos, itu juga satu hal yang saya mau thank you. Saya dulu nggak sadar, saya bilang bahwa sebenarnya waktu itu saya lagi nganggur. Saya dengan sombongnya tuh justru malah bilang bahwa saya lagi nggak nyari kerja waktu itu gitu ya. Saya ngomong begitu, bayangin mau direkrut, saya bilang saya nggak nyari kerja, udah nganggur masih sombong gitu kan. Tapi saya sudah sadar sekarang bahwa itu sebenarnya saat yang tepat, saya tuh lagi butuh. Jadi thank you banget waktu itu ngajak saya join gitu. Dan dia cerita lah, ternyata dia tuh di ngomongin sama teman saya tuh dapat dari istri saya. Jadi satu temen tuh kita kenal ya, suami istri kita kenal dengan satu teman itu. Dia ngomong ke Mister A, bos, tuh si Niko tuh kasihan gak ada kerjaan, istrinya udah ngeluh-ngeluh, bisa bantu nggak ada kerjaan nggak di sini. Ternyata itu yang men-trigger dia mencari saya gitu, bukan bukan semerta-merta karena dia butuh saya. Ya saya dengan kesombongan saya selama ini saya pikir dia butuh gitu kan. Em, jadi jadi terbukalah dan percaya apa nggak teman itu juga termasuk salah satu yang saya jauhin ya karena belakangan sifatnya itu menurut saya kurang baik sebagai teman gitu. Tapi ternyata terbukalah oh teman yang saya pikir begitu itulah yang peduli juga gimana pun gitu ya dan bos saya ternyata waktu itu ngajak saya join juga ada kepedulian di situ. Jadi eh, akhirnya ya runtuh lah. Ternyata yang saya garis bawahi belakangan bersikap dingin ini kenapa saya garis bawahi juga itu adalah apa namanya eh, asumsi yang salah ya gampang untuk berasumsi kalau kita tidak berkomunikasi dengan benar gitu. Nah itu di hari Senin ya. Setelah ngobrol lega lah saya satu PR selesai gitu saya pikir ya. Kemudian saya ngajak lagi hari Rebo saya WA si Mister H. Saya bilang kalau di ngomong sama dia bro gitu ya, bro bisa ketemu nggak ngobrol berdua aja gitu kan, yang tepatnya santai lah gitu. Saya pakai template yang sama dengan Mister A lewat WA gitu ya, saya copy paste, bos ganti bro gitu kan. Terus dia jawab Kamis ya gitu sore. Oke saya bilang kan kita nego jamnya. Terus tiba-tiba Jumat dia bilang. Terus tiba-tiba dia bilang Kamis aja, Kamis kan libur ya, Rebo aja deh gitu, Rebo aja. Oh sorry, saya kayaknya hari Senin apa Selasanya deh untuk WA-nya gitu. Rebo aja deh, biar apa namanya Jumat saya ada meeting katanya. Ya udah kita janjian di kafe dekat kantor, saya ngobrol, ngobrol sama dia nih.
kita ngobrol ngalor ngidul dulu gitu ya. Eh, karena dia udah ngajak ngomong duluan gitu kan. Nah, terakhir, bukan terakhir, di tengah-tengah saya ngomong, oke, gue pengen ngomong, saya bilang gitu. Apaan nih, deg-degan nih gua, kata dia gitu. Dia bilang, kenapa deg-degan gitu kan? Ya, intinya basa-basi gitu. Ya udah, saya ngomong. Saya bilang, saya tujuan ngajak ngomong nih mau saya sorry. Gitu, terus terang saya sorry. Berapa tahun yang lalu saya berbuat ini. Nah, si Mister H ini sebenarnya dulu 2023, saya juga ngomong ke dia. Cuman dia lebih lebih nggak tahu lagi. Kalau si Mister A saya masih ngomong saya hampir cerai gitu ya. Si Mister H ini saya cuma ngomong masalah keluarga gitu. Dia bilang iya, ya kan? Tapi saya tahu di belakang tuh dia ribut sama Mister A. Si A ini pernah bilang, sebenarnya si H itu ngomong katanya, kok apa-apaan sih si Niko bisa minta gitu dan lu tolerir, ya kan? Dan waktu itu dia bilang udahlah nggak apa-apa gitu, biarin aja gitu istilahnya. Nah, makanya saya ngomong ke Mister H, ya udah, saya tujuan hari ini minta maaf juga saya mau jelasin. Jadi saya jelasin semuanya. Ya, the whole deal. Saya sama istri gimana, dan saya jatuh sampai ke apa namanya, pijat plus-plus segala macam. Dan dia kaget. Dia kaget, dia nggak menyangka. Saya bilang, ya saya minta maaf karena pasti dengan ini tuh membuat you merasa gimana gitu. Ya dia terus terang langsung nyeletuk, merasa nggak disupport gitu. Ya, dan saya sorry, saya bilang. Saya dengan tulus bilang sorry. Dan dia akhirnya mengerti, dia bilang, oh kalau kayak gitu saya ngerti. Kalau saya di posisi kamu juga nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, katanya gitu kan. Cuman dulu karena saya nggak jelasin, jadi dia nganggap masalah keluarga apa sih, kata dia. Gitu. Jadi itulah. Nah, akhirnya kita ngobrol panjang lebar ya. Dia lucunya malah terbuka. Dia pernah ribut sama istrinya, sampai lempar-lemparan barang segala macam gitu kan. Sampai saya ngajak, ya yuk kalau mau ikut pria sejati deh. Oh belum mau dulu, katanya. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Dan akhirnya dia juga mengerti kenapa abis itu saya juga jadi rajin melayani di pria sejati ya, retret gitu. Um, nah itu cerita tentang H. Uh, Basically udah beres minggu kemarin. Jadi masih hot ini. Makanya saya pikir saya coba angkat di hari ini. Dengan Miss S masih PR. Ya saya akan ajak ngobrol. Kurang lebih itu ya ceritanya. Nah, jadi poinnya yang saya mau bawa adalah meminta maaf itu ternyata satu, melatih kita untuk rendah hati. Ya, makanya memaafkan dengan cara meminta maaf ini memang jitu sebenarnya gitu. Eh, karena kita datang dengan rendah hati. Bukannya kita datang tiba-tiba bilang, bro, gue maafin lo gitu. Yang ada mungkin dia kesal, emang gue salah apa sama lo gitu kan. Dan ini melatih kita untuk rendah hati. Kita mengapproach komunikasi itu dengan lebih rendah hati. Yang kedua, ternyata dari pengalaman saya ini juga melembutkan hati orang yang menerima permintaan maaf kita. Ya, saya melihat bagaimana kedua orang tersebut ketika saya minta maaf itu pertahanannya runtuh gitu loh. Mereka nggak punya tembok lagi ya. Bahkan bahkan mulai cerita gitu. Eh, Mr. H ketika terakhir saya mau bayar, dia bilang udah gua aja, katanya. Gua appreciate lu ngomong begini, kata dia, nggak gampang. Eh, Buat saya masalah ini udah lewat. Kenapa mesti diomongin lagi gitu kan? Jadi gua appreciate lah lu datang minta minta maaf gitu, kata dia. Oh ya udah, thank you bro, saya bilang gitu. Dan yang ketiga ya, ini juga membuka pintu untuk pembicaraan yang jujur, untuk komunikasi yang jujur. Saya bisa tahu hal-hal yang lain. Apa kenapa dia alasannya mau mau hire saya waktu itu lagi gitu. Ternyata untuk menolong saya. Bayangin ya, saya merasa dia bersikap dingin, tapi ternyata selama ini dia sudah menolong saya. Gitu, benar-benar membongkar asumsi saya juga lah. Gitu. Dan yang keempat ya, sama tadi ya, membongkar asumsi, melunturkan prasangka saya. Yang selama ini saya nyangka dia bersikap dingin, ternyata sebenarnya dia juga lagi masalah gitu. Kenapa dia marah-marah? Ya emang dia juga belakangan kadang-kadang emosi. Dia lagi terlibat pengusutan KPK lah terus terang dengan salah satu transaksi di bank gitu ya. Dan oh oke, jadi apa yang saya sangka selama ini nggak selalu benar. Saya pikir saya tahu kenapa dia kayak begitu gitu ya. Ternyata nggak juga
gitu. Jadi memang akhirnya Tuhan juga kasih pelajaran buat saya gitu ya. Ternyata prasangka Yu selama ini salah. Nah makanya sebenarnya sangat baik sih untuk kita bisa meminta maaf. Memaafkan dengan cara meminta maaf ya gitu ya. Kebetulan saya punya celahnya memang, saya pernah salah gitu. Jadi itu yang saya angkat. Eh, Oke, ini intinya ada 4 ayatnya di sini. Kasihilah musuhmu. Ya, eh, Lukas 6, 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, si Mister H ini dulu pada saat dia lagi sebel-sebelnya sama saya tuh pernah ngomong sama saya seolah-olah cerita kejadian dia sama sama stranger gitu ya. Yang dulu apa dia dia tuh dulu pernah anaknya lagi main di playground mana gitu sama anak tuh orang tuh kayaknya entah gimana dia saking keselnya sama apa dan itu orang ngancam anaknya gitu ya langsung langsung dia orang Palembang panasan gitu kan langsung dia deketin tuh orang dimaki-maki tapi cara ceritanya ke saya tuh tangannya begini-begini nih ke depan muka saya kayaknya happy banget dia bisa begini ada alasan begini ke depan muka saya diamin gitu kan. Nah, dia tipenya kayak begitu gitu loh makanya eh, terus terang waktu itu sebenarnya saya takut ngomong sama dia ya saya takut kalau ngomong sama dia tuh malah jadi ribut gitu. Tapi akhirnya lewat saran Pak Lukas kemarin ya saya beranikan juga gitu. Dan nggak ada ribut juga ternyata ya, nggak ada ribut gitu loh. Dan saya belajar memang untuk mengampunin dia, saya belajar untuk tetap doain dia. Tapi ternyata cara paling jitu ya dengan minta maaf tadi ya. Ya itu aja. Sorry kalau agak panjang sharingnya dan em, sorry juga tadi mulainya sangat sangat terlambat ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat belakangan ini boleh menjadi hikmah juga buat teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke hostnya, ke moderator, siapa Pak Yos ya. Ya, thank you Pak Niko buat waktunya, buat kesempatan sharing. Ini relate banget dengan saya baru alami Pak Niko ya, bahwa yang namanya kita musuhan atau salah paham atau ada timbul pertikaian atau timbul permasalahan itu wajar ya. Namanya manusia komunikasi. Saya sebagai staf penggembalaan di tempat yang baru yang Pak Hoki pernah hadir itu ada donatur. Donatur itu intinya, wah pengikutnya banyak Pak. Bahkan mungkin dibilang hampir 50% bawa orang gitu. Bahkan dia yang memberkati, dia ngasih segala macamnya. Jadi kalau nggak ada dia, dia ngambek misalkan, saya rasa nggak hadir 50% Pak. Itu saya percaya Pak. Saya percaya. Nah, cuman kebiasaan buruk dia adalah ngerokok, dia nge-vape. Jadi kita tahu sama tahu gembala saya bukan bukan gembala ya, staf penggembalaan, saya hanya wakil ya, PIC, koordinator ibadah. Tetapi gembala saya istilahnya masih, "Ya udahlah, kita belajar untuk menerima apa adanya." Singkat ceritanya dia ngerokok dan ngerokok di depan dari gereja persis, Pak. Pak Irfan ngerokok di depan pintu, Pak Irfan. Nah, ini masalahnya ada orang-orang pengerja baru, jiwa baru yang hadir. Dan saya lagi ngumpulin masa jemaat pengerja yang baru supaya tadi ya, yang takut akan Tuhan, yang melayani sungguh-sungguh gitu kan ya. Singkat ceritanya, dilalah yang baru-baru ini ngelihat. Ya, saya nggak ngerti, nanti minta pendapat Pak Yosep ya. Ngelihat dan terang-terangan ngelihat dan shock gitu loh. Shock lah ya. Kalau di GB-nya Pak Niko gitu ya, nggak mungkin lah ya dikasih hal-hal begini tuh, nggak mungkin dikasih ya Pak Irfan ya. Kalau di gereja yang lama tradisi AKBP mungkin masih oke lah, cengli lah ya untuk mata GP itu di GB Pak Niko gitu ya. Ya, Bro Randy tau lah, udah pasti panjang dan lebar gitu. Nah, singkat ceritanya ditegur sama yang baru Pak Irfan. Bukan saya negur, yang baru negur. Lu itu
keren lu, cantik lu. Emang cewek, Pak Yosef bukannya cowok nih, cewek lu. Cantik, kaya, diberkati. Masa kamu tuh kayak permata rusak dengan rokok. Singkat ceritanya ribut, bukan ribut gimana ya. Nggak datang ke gereja minggunya. Ya saya sebagai staf penggembala WA doang Pak Niku. Kenapa, ada apa gitu ya. Terus telepon, salah pengertian. Seolah-olah saya lebih menghargai yang baru nih, yang on fire, yang menjaga kekudusan seolah-olah gitu. Terus dia ngomong gini, bu, gue berarti nggak layak dong. Gue berarti orang berdosa dong. Wah, salah paham. Rame dong, rame. Gembala saya telepon, saya panggil. Ayo Pak Yos ketemu, ayo. Singkat ceritanya Pak Niko, saya cuma berdoa dan memang beberapa ayat Tuhan taruh sangat kuat ya Pak Niko ya bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itu ayatnya Pak Pak Yosef pasti ingat ayatnya itu ya di Ibrani 12 dan 14 dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Poinnya cuma satu Pak Niko. Apa yang Pak Niko lakukan tadi 4 poin gitu ya. Itu benar. Saya setuju. Saya akhirnya saya merendahkan diri. Saya bilang, oke, kalau saya salah seolah-olah telepon, padahal hanya mengingatkan supaya Cici nggak jadi batu sandungan buat orang-orang baru, tapi Cici merasa, loh, saya nggak layak ya, saya ini orang berdosa ya, kan salah paham. Cici ngerokok ya nggak ada masalah di rumah Cici, di kantor Cici, di perusahaan Cici, silahkan, nggak ada yang larang. Gitu mau ngepip ini silahkan, tapi kalau di depan gereja kan alangkah baiknya jangan sampai jadi batu sandungan. Maksud saya tuh itu doang gitu loh. Yang rokok di kafe boleh lah, rokok di mall boleh lah, tapi jangan sampai di depan pintu gereja. Saya rendahkan hati saya berdoa. Pokoknya itu ya Pak. Singkat ceritanya kemarin kenaikan itu datang dia bawa 1 kompi. Biasanya kalau dia udah nggak datang, semua udah nggak datang. Dilalah kebaktian Padang dia datang bawa 1 kompi. Bener-bener 1 kompi. Saya cuman saya bilang, wow. Ya seperti itu Pak Niko ya. Jadi permintaan maaf yang Pak Niko tadi 4 hal tadi itu nyata Pak Niko. Itu aja yang saya dapat ya Pak Yosef. Saya kasih kesempatan yang lain. Silahkan untuk memulai menanggapi apa yang Pak Niko sharingkan. Pak berkati. Silahkan siapa Pak Yosef, Pak Oki, Pak Indra yang suka Saya ya Pak Irfan. mau Boleh. nanggepin dong, Pak. Oke, silakan Pak. Ya, thank you, Pak Yos. Thank you, Pak Niko. Pak Niko nih apa sharingnya relate juga ya dengan apa yang saya alami. Hmm. Sebenarnya saya mau lakukan kesaksian dari kemarin, tapi kok ketahan gitu, ketahan. Oh ternyata ya di sini gitu ya waktu Pak Pak Niko kan apa ngomongin masalah kerjaan karena memang kondisi itu terjadi dengan saya 2 tahun terakhir ini itu yang saya alami juga kok, Pak Niko. Jadi puji Tuhan di ujungnya juga mendapatkan sesuatu yang ya istilahnya semua penuh dengan damai. Karena apa yang dialami Koni-Koni mirip sekali dengan saya. Jadi dalam 2 tahun ini, tahun lalu itu saya punya kepala cabang, punya teman namanya kepala ADH, saya kepala sales ya. Jadi orang yang nggak suka saya ini kepala ADH ini, finance. Sama mirip dengan Pak Niko. Cuman dia masih sejajar dengan saya sebenarnya sih. Nah, tapi ditambah saya punya kepala cabang yang juga sangat gak suka dengan saya 2 tahun lalu. Ya sampai ya selama 2 tahun lah ya. Nah disitulah saya difitnah, dicecer terus sampai saya di framing ya. Framing saya bukan cuma sampai ke lingkungan saya di kantor saya, tapi sampai satu wilayah. Bahkan sampai kepala wilayah saya di framing pemain uang, di framing berbagai macam hal mengenai budget dan sebagainya. Tapi saya selalu berpikir kita dalam kondisi orang-orang benar itu kita nggak perlu apa ya nggak perlu membalas lah ya tadi. Yang pertama itu merendahkan hati ya dari 4 poin. Yes. Nah disitulah yang saya coba lakukan. Tapi nggak semudah itu juga. Saya juga sempat ngalamin kayak Pak Koniko. Saya udah sempat mau resign. Malah di BR 7 paling banyak curhat saya mengenai itu sebenarnya. Ya mengenai atasan yang begitu. Ya kalau ada film apa namanya atasan yang zolim. Ya tapi itu terjadi gitu. Saya di bener-bener kerja sampai kayak tak apa tahu lah nggak dihargain lah dianggap
pencuri lah, dianggap seseorang yang ya semua budget sampai apa ya, saya selalu di apa di apa di sampai security pun di note, hati-hati kalau Irfan itu pakai mobil segala macam, di foto-foto dan sebagainya. Saya dengan merendahkan hati saya jalan. Saya bilang saya nggak peduli, saya nggak apa, tidak menyimpang, saya sesuai SOP, ya saya ikutin aja semua, saya jalanin. Tiba-tiba di tahun lalu kepala cabang saya diganti, yaitu diganti, dan datanglah kepala cabang yang benar-benar Tuhan kirim untuk bela saya di mana-mana. Saya juga bingung. Sampai hari ini saya dikasih banyak banyak apa namanya otoritas untuk menghandle semua gitu ya sampai hari ini. Puji Tuhan, ya Tuhan itu begitu. Waktu kita merendahkan hati, waktu kita mengampuni, yang masih mengampuni, Tuhan buka banyak jalan. Dan disitulah saya diberkatin. Sampai hari ini saya lihat banyak jalan, sampai saya bisa ada mobil kembali untuk saya bisa pakai mobil. Yang kedua, kepala adik saya yang begitu eh, apa curiga dengan saya. Ya di tahun lalu dia kena masalah karena orang yang dicurigai itu ternyata yang bermasalah itu kepala cabang saya sendiri yang bermain uang. Yang kedua, bukan bukan saya yang bermain uang, tapi cabang lain yang mengakibatkan dia kena sanksi, kena audit 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 HO, dan kena yang namanya sanksi SP. Dan bukan saya, bukan cerita, bukan karena saya bersuka cita karena orang ini kena masalah ya, bukan ya teman-teman semua. Tapi saya melihat Tuhan bekerja gitu ya. Ya, jadi waktu kena orang yang cabang lain dalam satu klaster kita kan di bawah dia juga. Itu kena masalah uang, dan dia kena masalah juga akhirnya ADH kan di bawah ADH semua finance. Dan akhirnya kena SP, dan itu pengaruh ke ke bonus akhir tahun yang tidak keluar, sampai kita ada bonus lagi di April tidak keluar juga. Itu bermasalah, dan akhirnya kemarin ya saya sama dia deket sih karena saya nggak merasa ada masalah gitu ya. Dan tapi kalau dia sama saya selalu kayak tadi, kayak Koniko, nggak enak kayak ketemu orang yang begitu benci dengan kita gitu. Tapi aneh, dia sering ngobrol dengan orang lain, dengan kepala cabang saya yang sekarang. Anak saya kok sering sakit ya, kenapa ya? Apakah karena saya ada benci dengan seorang, dia ngomong sendiri, tapi kepala cabang saya kan karena dia ngomong ke saya nggak ngerti. Saya bukan dukun, bukan santet ya, saya nggak ada kita begitu. Apa karena saya benci orang ini ya? Tapi kepala cabang saya ngomong ke saya, ya saya bilang ya nggak tahu Pak, itu mah kebetulan aja, bukan karena benci saya Pak. Kalau saya mengampuni orang kok Pak. Saya pikir bagi saya dia tetap teman baik saya, tetap saya hormati. Dan terakhir kemarin yang saya sedih, sedih kenapa? Karena ya dia datang ke saya tiba-tiba ketemu gitu ya. Stres banget dia si kepala DA ini. Dia bilang saya kaget, saya harus dipindah ke cabang kecil karena dianggap saya bermasalah. Nah ini dia cerita sama saya gimana dia sekarang mau resign. Lalu saya bilang ya jangan jangan begitu, saya bilang ya kita harus hadapi. Dan insight-nya apa di sini ya? Saya pikir Tuhan itu bela kita. Saya 2 tahun dizolimi, di framing, dan dianggap orang yang bermasalah di kantor, orang yang banyak utang, yang sampai budget semua kantor saya selalu. Tapi Tuhan itu bela kita di saat kita sabar, saat kita merendahkan hati. Thank you tadi Koniko ngomong itu untuk saya bisa bersaksi hari ini gitu. Karena saya bisa jadi berkat juga buat orang ini. Waktu dia curhat ke saya kemarin, kita ngopi bareng sama kepala cabang saya cuma menyampaikan bahwa saya memberikan nasihat yang lebih baik lah, bukannya saya malah syukur lu pindah gitu, enggak begitu. Tapi disitulah akhirnya kemarin dia WA saya tuh udah beda. Saya kaget ya, dia WA saya biasanya penuh dengan tidak sopan lah ya. Ya, tapi dia WA saya dengan penuh saya kaget juga kok berubah. Ya itulah kita sebagai anak Tuhan kita happy ya. Lihat musuh kita malah kembali berubah. Ya memang dia bukan 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 orang-orang Kristen sih, tapi dia berubah melihat cara kita, sikap kita, hidup kita diberkati Tuhan gitu. Bahkan dia bilang
boleh nggak kalau saya boleh jadi kayak Pak Irfan jadi megang sales nih Pak. Saya bilang ya silakan ajukan. Saya bilang. Ya jadi begitulah kita hidup jadi berkat. Ya jangan lihat awal, jangan lihat proses. Ya kita lihat di ujungnya tadi selalu ada ada damai sejahtera ya. Ada ada satu cerita yang bisa jadi kesaksian buat banyak orang, menguatkan banyak orang. Thank you Koniko. Thank you. Tuhan berkati luar biasa hari ini. Terima kasih teman-teman. Puji Silakan Tuhan. lanjut. Thank you Pak Irfan. Ya, silakan Pak Thank you Pak Indra Yos. atau Pak Oki, monggo. Saya minta waktu ya, Ya, karena jam 7 saya harus jalan. baik Pak Yos. Em, Terima kasih ya buat sharingnya Pak Niko. Ini saya sharing yang berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi, dan beberapa yang saya hidupi, saya mau share ya. Yang pertama, berkaitan dengan konflik. Kalau kita di dunia pekerjaan, marketplace, pelayanan, itu tidak bisa lepas dari konflik. Ya. Selalu ada konflik. Kalau kita disuruh cerita, itu masing-masing punya cerita, ya, dan berjam-jam tidak selesai, gitu ya. Nah, di sini saya belajar, ya. Yang pertama itu Tuhan memberikan ayat yang jelas sekali itu, ya. Di Mazmur 37 ayat 37, ya, ayatnya cantik 37. Bahwa orang yang suka damai ada masa depan. Kita semua pasti mau yang namanya masa depan yang terbaik, betul? Tapi syarat ketentuan berlaku apa? Suka damai. Itu enggak bisa yang lain. Kalau sukanya bertengkar ada masa depan? Enggak ada. Itu yang pertama yang saya pegang. Ya. Karena saya juga termasuk orang yang emosi tinggi. Ya. Tapi saya belajar terus. Dan puji Tuhan hari ini, titik ini. Kadang-kadang kalau istri saya tanya, dulu tuh kasusnya si A itu gimana ya sama kamu ya? Saya betul-betul dibuat lupa sama Tuhan, saudara. Itu doa saya. Saya tidak mau menyimpan pahit, saya tidak mau menyimpan hal yang buruk. Betul-betul Tuhan jawab. Jadi saya coba ingat-ingat kasusnya, saya tidak ingat beneran. Berarti kan sudah saya buang jauh-jauh ya. Itu saya bersyukur sekali. Saya betul-betul bisa dibuat lupa sama Tuhan. Ya. Dan prinsip kedua, ya, itu ada di 2 ayat setelahnya doa Bapa kami, ya. Mazmur berapa itu doa Bapa kami? Mazmur 6 ya. Mazmur 6 kalau nggak salah yang 2 ayatnya itu 14-15. Matius, kali doa Bapak kami Pak. Iya, Matius 6. Ya. Saya ngomong berarti. Mazmur Pak. Oh, sorry, Matius. Iya. Sorry. Matius 6 ayat 14-15. Setelahnya doa Bapa kami. Sederhana, saudara. Kalau kamu mengampuni, maka kamu diampuni. Dan kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga nggak diampuni Bapa. Begitu saya baca ayat ini, jelek itu bahasa saya. Ya. Kenapa? Kalau saya tidak ngampuni sesama, ya, itu efeknya di mana, saudara? Cuma di dunia ini saja. Tetapi kalau saya yang tidak diampuni Bapa, wah cilaka. Ini menyangkut ke kekekalan. Jadi nggak sebanding loh resikonya. Ya. Makanya kalau ada apa-apa tadi bagus ya, memaafkan melalui permintaan maaf. Itu berjiwa besar. Dan buat saya sekarang ringan, saudara. Kenapa? Karena saya paham prinsip ini. Bahwa ketika saya berdamai ada masa depan, dan ketika saya mengampuni, saya diampuni. Itu saja. Ya. Jadi kalau ada orang konflik dengan saya yang pasti duluan minta maaf. Kenapa? Karena itu efeknya ke saya, bukan ke orang lain. Itu dulu, gitu. Ya. 2 prinsip ini yang saya pegang terus, saudara. Ya, jadi apapun ya, saya yakin lah ya kita di sini ada berapa nih? 12, 13. Oh, Pak Herunya 2. Pak Indranya 1 ya. Yang suka 2 nih Pak Indra, Pak Lukas, Pak Heru ikut-ikutan sekarang. Bukan sih, ini gambarnya dok yang ngirim. Oh, Pak Lukas sama Pak Heru sendiri.
Aduh, ya, 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 maaf, maaf. Ya. Kita berdua belas di sini itu apa? Punya PR masing-masing ya di marketplace ya, punya PR di pelayanan, betul ya? Ayo praktekkan ini, gitu. Pahami ini. Aku punya masa depan, makanya aku berdamai. Dan aku mau diampuni Bapak, maka aku harus mengampuni. Ini aja, lakukan. Dan salah satu doa saya, ini boleh diikuti, boleh enggak. Tuhan, biarlah sampah itu saya buang di tempat sampah. Saya tidak mau mengisi hati saya dengan sampah. Ini Amsal 4:23 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sana terpancar kehidupan. Kita mau hidup, tapi yang disimpan sampah. Yang terjadi apa? Nah, duh ya toh saya ngomong, Pak Randy langsung relief. Waduh, tersinggung saya ini nih. Ya ya, Pak Randy, silakan. Selamat melayani ya. Orang sibuk, Pastor. Iya, makanya itu. Ya, ya sudah. Apa itu aja dari saya ya. Saya minta izin ya, jam 7 karena saya harus jalan. Baik. Ya, Ya, thank you Pak. Ya, berganti saya juga ya. paspor 37 ya, 37 ya, dia buat Pak Niko, buat saya, buat Pak Irfan, buat kita semua ya. Bagus banget. Ada masa depan ya, yang suka damai ada masa depan. Thank you tambahnya. Emang suhu kita mah beda ya. Suhu udara, suhu AC, Ah, sudah, AC. sudah. Nanti helm saya tidak cukup. Ya Pak Nah, Indra, berganti monggo semua ya. Pak Indra. Ya, monggo Pak Indra, habis Pak Indra, Mas Heru, Pak Yudi siap-siap. Ayo Pak Indra. Ya, thank you Pak Yos waktunya. Thank you juga Pak Niko tadi apa pelajaran yang penting ya, terutama buat saya sih. Itu apa merendahkan diri dengan minta maaf itu mungkin nggak gampang sih buat saya. Karena saya itu orangnya nggak jarang gitu berasumsi atau Hmm. apa ya maksudnya, oh ini orang nggak seneng sama gua gitu misalnya gitu ya. Saya pelajarin dulu gitu maksudnya seobjektif mungkin ya. Jadi terus saya juga selalu pakai apa riset lagi gitu. Jadi nggak berasumsi, nggak berprasangka gitu. Tapi masalahnya setelah sekian lama ketika saya sudah ngambil kesimpulan itu nggak berubah gitu. Jadi ketika misalnya oh ini orang menyakiti hati saya gitu ya. Oke, satu kali terus saya pelajarin kenapa sih, cari masalahnya apa gitu kan. Diulang lagi, maka akan saya selalu cari gitu loh. Dan saya maafkan terus gitu ya. Maksudnya saya nggak ribut atau nggak apa gitu. Cari dulu masalahnya. Tapi ketika saya sudah sampai suatu kesimpulan bahwa ini orang udah hopeless gitu, ya udah, saya udah masukkan dia ke dalam suatu kotak gitu, di mana eh, misalnya oh, hubungan sama saya sama dia bakal cuman sebatas apa sih kayak formalitas saja gitu, nggak akan masuk ke dalam eh, suatu yang lebih dalam lagi gitu. Nah itu ketika sudah masuk ke dalam taraf itu biasanya saya udah gitu nggak itu. Nah itu mungkin juga bisa dibilang nggak memaafkan sebetulnya ya, tapi cuman apa me- menunda masalah aja sebetulnya kalau saya lihat tadi dari apa Broniko punya ini sharing gitu. Nah mungkin nanti ke depannya saya juga mesti belajar banyak dari teman-teman di sini dari Broniko ya untuk hal-hal seperti itu sih. Jadi ya terima kasih untuk sharingnya hari ini. Thank you. Oke, thank you Pak Indra ya. Pak Niko, semua kita lagi diingatkan kembali untuk hidup dalam perdamaian dengan apa? Memulai untuk permintaan maaf ya. Pak Indra luar biasa ya. Lagunya apa Pak Saya Indra? saya nambahin dikit, Pak Ya, Yos. boleh. Sebenarnya yang dideskripsikan Pak Indra mirip ya. Saya juga orangnya gitu. Awalnya saya itu nggak ngeh, Mister H itu sentimen sama saya gitu kan. Cuma makin lama kok gelagatnya makin nggak bener nih gitu kan. Sampai saya cerita dulu saya pernah konfrontasi ke Mister A. Kayaknya si H itu nggak suka deh sama gue. Dan dia bilang bener, alasannya pribadi saya nggak bisa ngomong ke kamu katanya. Tuk, saya pikir, waduh.
Dan sama, saya juga mengkotak-kotakan ya begitu itu, oke, ini orang yang saya hindarin lah. Bahkan setelah saya pindah company pun, sama dia ya kalau ketemu aja kita sekedar say hi gitu kan. Dan saya pikir waktu itu Tuhan kasih saya solusi pindah company gitu. Owner butuh saya ternyata. Padahal persis sebelum saya dipindahkan itu saya udah mulai browsing-browsing cari kerjaan lagi gitu kan. Saya dalam hati berpikir, nih Tuhan saya masih harus stay setia atau enggak gitu ya. Ternyata saya diuji lagi di situ, pindah company, masih di dalam lingkup yang sama. Tapi sama sebenarnya saya terus terang juga boleh dibilang belum memaafkan. Itu saya benar-benar baru baru kemarin setelah ngajak ngomong lah. Dan ini saya masih mau lakukan lagi sama Miss S. Bahkan saya mulai berpikir beberapa teman lama saya yang selama ini kita udah nggak ngomong lagi karena satu dan lain hal. Saya juga mau ajak ketemu untuk lakukan hal yang serupa gitu loh. Mencoba memperbaiki hubungan ya. Kalau disambut puji Tuhan, kalau nggak disambut pun ya puji Tuhan gitu. Istilahnya em, paling nggak saya udah berusaha untuk mencari perdamaian lah gitu. Ya, itu dari saya sedikit. Thank Ya, you. puji Tuhan. Oke, Pak Oki, silakan. Bis ini ready ya, Pak Freddy Tisna siap-siap. Oke, Ya, Shalom. shalom. Memang di kaki salib kita bisa belajar kekuatan terbesar bukan membalas tapi mengampuni. Saya pernah juga dulu punya tetangga dulu ya. Tetangga saya ini baik. Baik sekali dia bantu saya juga. Bahkan waktu pindahan rumah dia bantu saya. Ada satu kejadian saya kerja di perusahaan, saya dikasih mobil. Tahu sendiri kan, Freddy tahu pernah ke tempat saya. Rumah saya itu di gang. Hanya masuk satu mobil tapi nggak bisa buat taruh mobil. Nah lalu teman saya ini, dia kasih tahu saya, kamu mau parkir di depan rumah saya aja. Rumah saya ini lega, dia bilang. Tapi ada satu kejadian tetangganya itu nggak suka sama saya, si tante itu. Nggak tahu kenapa. Itu. Jadi saya buru-buru kalau pagi-pagi sekali sebelum aktivitas saya udah ambil mobil saya taruh di jalan. Nah suatu saat saya diperlakukan gitu, saya ingat ya bahwa Tuhan ajarkan untuk melakukan tetap balas kebaikan bukan membalas itu gimana. Saya pulang, saya kasih roti gitu. Pokoknya saya selalu berusaha membalas yang terbaik. Memberikan roti dia pun kaget gitu. Ini kenapa nih orang memberikan roti? Pokoknya singkat cerita, saya juga nggak tahu kemana. Rindu saya pengen ketemu lagi. Ternyata si tantenya sudah meninggal gitu. Udah saya lupakan aja. Yang penting saya nggak mau apa ya pikiran. Yang penting kan saya melakukan tugas saya. Itu baru sebagian kecil. Ada satu kejadian lagi saya di perusahaan di mana saya di perusahaan di Jakarta nih ya. Sebelum saya perusahaan ini saya kerja di perusahaan A lalu pindah ke perusahaan B. Nah, waktu pindah ke perusahaan B ini orang sama ceritanya gitu. Beberapa orang tuh nggak suka sama saya. Apa nih manajer gitu, kerjaan aja kayak gitu sepele. Saya taunya begitu begitu kejadian udah berlalu ya orang tuh ceritain gitu. Wah dulu gua nggak suka katanya gitu. Nah itu inti katanya benar, jangan membalas, tetap harus mengampuni. Nah cuman kalau Pak Niko tadi kan mengampuni dengan cara meminta maaf, keren keren sih itu menurut saya. Itu pun sama di kantor saya ada kepala logistik itu yang nggak suka pokoknya sama saya, nggak tahu kenapa gitu. Saya pun bingung gitu. Saya mau minta barang susah, tanya stok pun susah dulu waktu awal-awal ya. Tanya stok ini, ya order aja katanya, masukin aja katanya. Taunya nanti dikirim aja gitu. Ya udah deh, saya cuma ngobrol sama atasan, tapi ya nggak ada apapun juga. Sampai ada detik cerita, sampai saya pernah dipanggil malam-malam sama si bos. Coba sini ke rumah, katanya gitu. Saya bingung kayak di sidang. Saya bingung nih ya. Satu sisi orang kepala logistiknya emang sikapnya seperti gitu ya. Cuman saya juga nggak mau kehilangan dia. Satu sisi saya juga nggak mau kehilangan kamu. Dia sampai bingung katanya gitu. Terus sampai atasan kamu pun juga sampai cerita, ini gimana sih katanya si kepala logistik si perempuan ini kok berkuasa banget. Ini si Oki mau kerja agak susah gitu ya. Pokoknya saya sampai bilang, saya bilang nggak apa-apa Pak. Saya mah gitu. Saya ikutin aja apa yang dia mau gitu. Saya mah ikut aja gitu. Ya akhirnya bos tahu ya dengan singkat cerita pokoknya mas saya ikut ikutin aja nggak akan apa ya nggak akan saya jadi marah malah saya samperin ke gudang ke dadap saya ajak ngobrol betul itu yang tadi Niko ajak ngobrol biasa aja saya ceritain pokoknya saya bersikapnya nggak ada saya nggak mau ada sampah tadi kata Pak Yosef buang sampah ya benar saya lakukan itu
Saya sampai biasa gitu. Sampai dia cerita, oh saya di gereja begini, begini. Dia ternyata orang Kristen juga. Saya baru tahu. Singkat cerita, nggak begitu. Udah beberapa waktu ya. Saya biasa. Saya nggak pikiran lah mau ditahan gimana orderan, mau saya dikomplain orang. Saya nggak. Karena emang Tuhan ajarkan gitu. Nggak usah balas. Tetap aja yang terbaik. Pokoknya dia ada kejadian. Kalau yang awal cerita tadi kan udah tante ya. Umur mungkin bisa dikatakan udah 70 ya. Meninggal itu kan. Nah, yang ini baru umur 33. Wah, kuat, walafiat, sehat, luar biasa gitu ya. Ada tuh kejadian dia sakit, itu waktu zaman COVID. Sakit, nggak tahu kenapa tuh ya. Katanya sih sesak katanya. Dia masuk RSUD Cengkareng. Jumat, Minggu, meninggal. Gitu. Waduh, saya bilang tuh kaget gitu. Dan saya akhirnya bos tanya, kamu ada orang nggak? Ada sih Pak, tapi itu di orang brand kompetitor gitu. Ya udah deh saya ketemuin dia katanya saya butuh orang itu, ya udah saya ketemuin dan itu ternyata orang orang dalam gitu ya. Kalau ketemu saya, bos bos katanya, bos pak manajer ngomong gitu terus, aduh saya bilang nggak usah gitu lah, tapi memang Tuhan pada akhirnya ya Tuhan yang berkehendak. Makanya paling penting itu ya, saya mau berdiri itu di atas apa, di atas batu penjuru, itu di atas Kristus sendiri gitu, karena memang Tuhan udah ngasih teladan luar biasa gitu. Itu nggak akan bisa tergoyahkan. Jadi baik itu kehormatan, baik itu kekuatan, saya nggak mau membangun dengan cara saya sendiri. Biarkan dengan itu dengan caranya caranya Tuhan. Itu benar-benar aman. Baik itu mau kemenangan, baik itu mau kekalahan seperti Yesus pun dunia bilang tuh kekalahan disalibkan. Tapi itu bukan. Kalau kita emang ada di dalam di kubunya Tuhan, itu kita nggak usah takut. Itu kehormatan, kekuatan itu memang Tuhan berikan kok. Nggak usah pakai cara-cara dunia gitu, nggak usah. Kalau Tuhan nggak berkenan, ngapain saya bisa berdiri kokoh dengan cara-caranya, dengan cara-cara dunia, bukan dari Tuhan. Itu mah hanya bangunan tanpa dasarnya, ya tinggal tunggu waktu aja, pasti juga habis. Oke, gitu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, tinggal Pak Freddy sama Pak Lukas sempat nggak? Dan Pak Mas Heru ya, Pak Yudi ya. Pak Yudi, Pak Freddy, Pak Heru. Oke, silakan. Ada Pak Indra, udah ya, Pak Abraham. Nggak berempat nih. Silakan Pak Freddy yang siap on cam ya, yang siap on cam. Silakan Pak Freddy. Selamat pagi. Oke. Ya, saya merasa diberkati di sini ya dengan cerita dari teman-teman, dari tadi kesaksiannya Pak Randy yang awal-awal, lalu kesaksian dari Pak Niko. Eh, saya mau menyikapi untung Pak Niko ini punya teman-teman baik ya, punya Pak L ya, yang mau memberikan saran, coba bertahan dulu, minta maaf dulu. Itu luar biasa ya, punya teman yang positif. Coba kalau kita ada di lingkungan yang toksik ya, wah bisa jadi kita dikomporin ya. Dan jangan sampai juga kita itu ngomongin orang ya. Dan punya teman yang punya waktu buat dengerin kita dan kasih solusi itu juga luar biasa menurut saya. Karena saya pernah di satu titik itu ya, Oki juga salah satu orang yang suka saya curhatin ya, sama sama Budi sebetulnya kalau kita tahu. Tapi kadang-kadang orang itu protes gitu ke saya. Oh kamu ceritanya ngeluh terus. Nah, itu punya temen yang bisa mau dengerin kita dan sampai memberikan solusi itu luar biasa. Dan kita itu mau minta maaf duluan ke orang lain juga itu juga sebuah keberanian ya. Karena yang saya alami adalah saat kita itu minta maaf duluan dan kita itu tidak merasa bersalah, itu juga sebuah kemenangan awal. Dan mungkin juga yang tadi dibilang sama Pak Niko ya, asumsi kita itu terhadap orang itu belum tentu benar ya. Ya mungkin benar, mungkin juga enggak. Tapi ya kita harus mulai inisiatif dulu. Itu saya apresiasi dari Pak Niko tuh. Mulai minta maaf duluan. Bahkan minta maaf juga yang saya belajar dari Pak Niko itu adalah kadang harus berulang-ulang ya. Dan saya harus belajar itu. Sampai saya benar-benar bisa memaafkan. Ya, saya rasa itu sih luar biasa untuk memaafkan ini ya. Ya nggak mudah juga ya untuk mulai minta maaf duluan. Ya, Dan saya apresiasi. Terima kasih Pak Niko ya. dan teman-teman lainnya. Setuju Pak Freddy. Untuk memulai minta maaf tuh nggak mudah. Apalagi ketemu ya, ketemu salaman, apalagi
sampai sungkem gitu kan. Nggak mudah gitu. Tapi minimal by telepon aja ya Pak Niko ya. Kita telepon orang aja untuk sesuatu aja, untuk memulai aja nggak mudah. Betul. Itu butuh kerendahan hati ya. Thank you Pak Niko. Thank you Pak Niko. Pak Abraham atau Pak Yudi nih yang mau duluan? Pak Yudi. Ya, shalom. Silakan Pak Yudi Shalom. dulu. Oke. Ya, ya pagi ini ya diingatkan. Terima kasih untuk sharingnya Pak Niko. Ya, untuk memaafkan itu kadang kan yang diri saya itu yang mengalahkan kan ego ya. Ego. Dulu itu berpikiran yang minta maaf itu yang kalah. Berpikiran. Tapi kan Tuhan Yesus kan terbalik gitu ya. Nah, di firman Tuhan juga tadi yang disampaikan oleh Pastor Yosef. Tadi yang di Mazmur itu ya. Mazmur 37 ayat 37 kalau nggak salah ya. Mazmur 37 ayat 37. Jadi itu bunyinya, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi sebisa mungkin itu apabila ada permasalahan yang misalnya di orang lain atau di saya gitu, apalagi lagi di saya gitu ya. Ya saya harus lebih mengusahakan damai gitu ya. Kadang-kadang kan pikiran dunia, pikiran daging saya gitu, kalau yang minta maaf itu yang kalah gitu. Tapi Tuhan berkata lain gitu ya. Orang yang suka damai ya ada masa depan. Terus tadi yang di Matius 6 ayat 14 sampai 15 kalau tadi yang kata Pak Yosef ya. Ya kalau misalnya saya nggak mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapak di surga juga tidak mau mengampuni gitu ya. Ya kalau salah Bapak di surga itu ya berarti kan nanti di akhir nanti kelak gitu. Itu yang justru yang yang sangat penting gitu ya, yang sangat penting. Ya belajar mengampuni ya. Belajar mengampuni meskipun sulit gitu ya, sulit. Kadang-kadang ya masih kadang kepikiran lagi gitu ya. Kepikiran lagi belajar ampuni, kepikiran lagi belajar ampuni sampai benar-benar saya lupa. Itu aja paling, makasih. Oke, thank you Pak Yudi. Mas Heru atau Pak Abraham nih? Yuk, Sopo, duluan Pak Abraham ya. Siap, saya Pak. Oke, monggo Pak. Selamat pagi. Ya, kalau saya malah kadang mengakui banyak salahnya kalau sama istri. Istri saya sabar, saya yang bandel. Gitu dibilangin kadang masih ngeyel, masih ngotot, masih kadang apa ya, minta istri sempurna aja. Padahal semuanya udah baik gitu kan. Jadi ya saya sebagai pria ini memang banyak kilaf dan diulang-ulang terus gitu. Jadi ya belajar untuk tahu diri menjadi suami ya. Itu memang tugasnya suami, harus mengasihi istri, mendengarkan juga istri sebagai pasangan. Khususnya istri sih, karena tiap hari ketemu ya. Seperti itu. Kadang egonya cowok dibilangin, ngeyel. Seperti itu. Jadi kalau saya kok malah lebih, hari ini saya dapatnya kok malah lebih menjadi suami yang lebih baik, lebih ini ya. Kalau namanya istri salah-salah dikit, kadang saya juga harus sadar salah saya lebih banyak gitu. Mungkin itu Pak Yos yang saya mau sharingkan. Terima kasih. Oke, atur suwun Pak Abraham. Dimulai dari minta maaf ke istri atau memaafkan istri. Bagus. Kalau nggak sama istri maaf-maafan, repot Pak. Susah kita Pak. Karena, karena Nanti nggak dikasih jatah bingung, nah stres itu Pak. malahan. Oh, Ya. itu dia Mending maksud saya. disayang-sayang aja gitu. Yang Iya, penting endingnya kan enak iya. gitu kan. Jadi kalau kita mau keras-kerasan nih ngomong harus angel ya Pak. Pengejualan angel wes, angel, angel ya. Dimulai dari rumah ya. Betul Pak Abraham ini contoh yang bagus banget nih Pak Abraham ya. Pak Seru ujung guyu-guyu ngerti ora? Ngerti itu ya. Ya wes wes sampean. Ayo monggo. Ya, belajar memaafkan ya.
meminta maaf lebih dahulu ya. Ya kayak dalam keluargaku sih kan ada ini kan masalahnya adik saya itu kan masih suka mengutangi orang. Nah, dalam mengutangi orang itu kan dari berapa sampai sekarang itu belum dicicil dan setiap bulan kok apa setiap minggu sih minggu seminggu sekali kok minta terus jatah sampai istilahnya ngutang saudara sendiri, ngutang orang tua juga kadang itu ya jengkel juga kalau dipermainkan gitu tapi ya dia masih percaya gondeli orangnya terus ya keluarga yang misalnya ya cuma nggerutu dan ngomeli ya tetap tidak diterima ya udah didiamin aja gitu loh. Tapi ya sampai kapanpun ya juga belum ngerti ini kondisinya katanya mau nyicil hari ini atau besok ya kita hanya sambil menunggu aja apa yang jadi responnya adik saya bisa nggak dia minta maaf juga sama keluarganya yang sudah direpotin dan sering dikatain nggak sesuai apa yang dia mau kadang ya mengatai agak kasar lah kata-kata kasarnya keluar ya itu sih terus ya ada pernah kejadian tahun ini sih tahun ini tuh yang di Hong Kong itu pu- pulang tahun ini ya tahun ini Imlek itu pulang di Semarang cuman aku juga agak paham ya ya pas lihat aja sih cuma lihat aja dia lagi jalan dan dia terus belok ke KFC aku lihat dia tahu saya pastinya aku kan nggak pakai helm nggak pernah pakai helm kalau jalan-jalan di Semarang ya ya udahlah mau memaafkan minta maaf ya aku sih sudah memaafkan dan meminta maaf pun ya tergantung responnya dua belah pihak kan mau dia mau ketemu apa enggak ya, saya sih mau ketemu ya oke tapi nih dia enggak mau kan ya udah karena kan ada dua belah pihak yang harus bertemu tidak bisa kan tidak mau salah satu tidak mau bertemu kan kita mau berkata minta maaf pun kan tidak bisa gitu sih. Terus pernah juga dulu kan sempat saya sharing kan sampai dikata-katain anak setan terus ya orang itu sakit ya itu juga sama tidak mau ketemu ya udah mau menyapa pun dia sudah melengos ya udah sampai pelayanan apapun mendengar komunitasnya dia cerita itu kayak nyindir saya ya terserah tapi ya bersyukur sih berjalannya waktu akhirnya tetap ketemu ya aku ya nyalami juga tetap saya menyapa dengan orang yang lebih tua tetap sopan menyalami mau memaafkan atau tidak mau memaafkan itu kan urusan hati pribadi masing-masing. Nah, kalau saya sih kalau sudah selesai ya sudah dan melupakan segala sesuatu yang dulu dan sudah tidak mau apa mengungkit lagi gitu. Yang minta maaf ya ya saya sih minta maaf gitu. Itu sih yang saya dapat sharing sedikit Thank you Mas Heru. Ya, Mas Heru ya. si orang yang sudah membuktikan paling sabar ya kata siapapun paling legowo, paling ikhlas dan dimulai dengan berdamai dengan istrinya atau mantannya. Saya mau bilang ada tiga hal yang Tuhan ingetin di saya Pak Niko. Berdamai pertama dengan Tuhan. Kita mesti bertobat, minta ampun sama Tuhan itu paling penting. Kedua, berdamai dengan diri sendiri. Kita ada orang-orang sampai hari ini nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nyesel atas keputusan, menyesal atas tindakan, kebodohan di masa lalu. Itu nggak bisa, Pak. Dia berdamai. Akhirnya ya tersesat. Gitu merasa gue tuh loser, pecundang. Karena apa? Nggak bisa berdamai dengan diri sendiri atas keputusan yang dilakukan di masa lalu. Nah itu bahaya banget. Berdamai dengan diri sendiri, ya kok gue dilahirin dengan seperti ini, kok nggak di anaknya Lim Suyong gitu ya, kalau memerat gitu kok mesti. Nah itu mesti berdamai. Kalau nggak susah, susah kita. Yang kedua berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga berdamai dengan sesama. Ya saya tutup.
Udah jam segini, 7 hampir 20 ya, hampir ya. Saya tutup bahwa saya dulu waktu masih muda Pak Abraham, sekarang juga wis tua dikit lah ya Pak Abraham ya, wis tua dikit ya gitu ya. Dulu saya Dewasa, Pak. nggih, dulu Dulu saya muda, sekarang dewasa. WL keliling Pak Niko, worship leader keliling ya. Kalau di kibinya Pak Niko sebut nama Yos mungkin hampir rata-rata kenal tahu. Yos WL, kita di GB Pak Niko ya. Dari rayon 1A sampai 1H, dari CK1 sampai CK7, mana aja yang nggak pernah saya masukin. Rata-rata saya masukin. Saking sombongnya, waktu saya ribut sama Putra Mahkota, GB Gajah Mada, saya bilang gini, lo jual gua beli. Emang gereja cuma Gajah Mada doang. Ya, jemaatnya Gajah Mada 10.000 waktu itu Pak Niko. Sekali WL udah 750.000 sekali WL. Di zaman 2011 Pak Niko. Dulu sekali WL 750. Saya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali WL. Dulu 2011 loh ya, sama si single. Saya pikir, wah sudah lah ya. Itu masa lalu. Tapi gara-gara saya ngerasin diri, saya sakit hati, saya kecewa sama dia. Saya tantangin, lu jual gue beli. Gua keluar. Betul saudara, ditampung langsung di CK7. Pak Irfan mungkin tahu CK7 Dr. Yanto. Grup PRC Group. Langsung di Dr. Yanto angkat saya. Bantu sini Pak Yos. Iya. Tetapi ternyata nyesel saya. Nyeselnya gini. Itu tadi Mazmur 37 waktu kita keraskan hati kita, kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita sombong, kelar sudah. Itulah awal saya turun Pak Niko. Awal turun drastis sebetulnya. Itu walaupun sekarang ya tetap berjalan hidup ya, life must go on. Tetapi saya ngalami titik terendah saya sempat waktu keluar dari Gajah Mada hanya karena sombong, hanya karena siapa yang nggak kenal gua gitu. Tetapi kalau saya rendah hati waktu itu, mungkin posisi saya, mungkin jabatan saya, mungkin pelayanan saya mungkin juga udah beda gitu ya. Ya biarlah kita rendah hati kayak Pak Irfan di kantor kayak apa Pak Niku. Tuhan yang meninggikan. Ya Mas Heru ya, percaya. Bagi Pak Abraham di rumah selalu berdamai dengan istri. Itu kebahagiaan sejati. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati. Maju terus. Pak Lukas mau sharing nggak? Terakhir Pak Lukas. Pak Irfan lagi makan di warung pecel itu, kayaknya enak itu. Iya, betul. Enak Pak Irfan? Orang puasa-puasa dia makan pecel lele. Itu Mohon sama maaf saya sama puasa. Mas Heru bareng tuh, depan-depanan kayaknya. Iya, betul. Puasa tanpa godaan nilainya 0. Iya, iya, iya. Betul, betul. Oke, kalau gitu saya minta Pak Niko tutup doa ya buat kita semuanya. Thank you Pak Niko buat Mari semuanya. teman-teman kita tutup pagi ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Karena pagi ini kembali Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Kami boleh men-sharingkan firman-Mu, kami boleh saling membagikan pengalaman. Terima kasih, banyak pelajaran yang kami terima Bapa, bahwa kami harus tetap merendahkan hati dan mencari perdamaian dengan siapapun. Karena itulah yang berkenan di hati-Mu Bapa, itulah yang memuliakan nama-Mu. Dan kami ingin selalu hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Kuatkan kami selalu, karena tidak selalu kami kuat, tidak selalu kami mengerti. Tetapi kami yakin, jika kami merendahkan hati dan tetap mengikuti-Mu, Engkau akan menguatkan kami selalu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya ke dalam kuasa penjagaan tangan-Mu. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Thank you, teman-teman. Tuhan berkati Teman-teman, semuanya. Thank you, Pak Niko. Thank you Terima terima kasih. kasih semuanya. Thank you, Tuhan Pak memberkati. Niko, Yudi, thank you Yudi. Pak Yos, Pak Mas Yudi, Heru, Pak Pak Abraham, Lukas, Pak Heru, Randy, Tuhan berkati semua, Pak Indra, Saya Sandra, semuanya ya. Pak Pak Regi. Jelir, Selamat Tuhan beribadah. berkati. Selamat beribadah, Tuhan berkati.